Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia. Yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Top. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kamu, kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau Baru-baru ini viral satu video di mana itu guru bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, guru bahasa Melayu kayaknya itu, yang ada di Malaysia itu, dia itu agak keberatan ya ketika dia menyuruh murid-muridnya itu buat karangan menggunakan bahasa Melayu ya. Mereka ini mencampurkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa perkataan yang kosakatanya itu nggak ada di bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, buat kalian yang dari Malaysia, selamat datang. Dan buat warga Indonesia, kita perlu bicara serius hari ini. Pendidikan di Indonesia bukan cuma soal murid yang makin malas belajar, tapi udah sampai pemimpin tertinggi negara pun sering salah dalam berbahasa. Ini serius loh. Ranking pendidikan Indonesia di dunia terus menurun. Ujian PISA, Indonesia berada di peringkat bawah dalam literasi membaca dan matematika. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia. Yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Top. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kamu, kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu, boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Ada ke bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok. Tengoklah bahasa Malaysia banyak. Tapi kalau kamu sudah pandai bahasa Malaysia macam cikgu, tidak sudah halangan untuk kamu tengok banyak-banyak bahasa Indonesia pun tidak apa. Supaya kamu punya karangan itu tidak bercampur. Kemudian, kamu selalulah bercakap di dalam bahasa Malaysia. Kamu kan pandai membezakan mana bahasa Malaysia, mana bahasa Indonesia, mana bahasa ibunda kamu sendiri di sini. Paham? Bolehkah? Aku sering dengar hal kayak gini. Banyak teman-teman dari Malaysia yang bilang mereka bisa dengan mudah paham bahasa Indonesia. Tapi sebaliknya, buat kita orang Indonesia, khususnya aku, justru sering kesulitan paham bahasa Malaysia. Dan aku ngalamin sendiri pas di sini. Dengar orang ngomong, aku tahu itu bahasa Melayu Malaysia, tapi otakku butuh loading dulu Apalagi kalau udah ngobrol cepet dan pakai slang. Langsung ngangguk-ngangguk sambil nebak-nebak banyak kata. Dan at the end aku nggak paham artinya apa. Hal kayak gini bikin aku penasaran. Kenapa ya bisa gitu? Padahal bahasanya masih serumpun, mirip-mirip pula. Kamu pernah ngerasa gitu juga nggak? Tapi aku seneng anyway. Jadi belajar hal baru tiap hari baca komentar teman-teman. Banyak kosakata yang aku baru banget dengar. Aku jadi makin belajar. Bahasa tuh bukan cuma alat. Bahasa tuh identitas yang dipengaruhi kebiasaan sama budaya. Bener nggak tuh? Cara pengucapan dan ritme juga ngaruh banget. Baru-baru ini viral satu video di mana itu guru bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, guru bahasa Melayu kayaknya itu, yang ada di Malaysia itu, dia itu agak keberatan ya ketika dia menyuruh murid-muridnya itu buat karangan menggunakan bahasa Melayu ya. Mereka ini mencampurkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa perkataan yang kosakatanya itu nggak ada di bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang digunakan. Katanya seperti teman-teman. Nah, biasa orang Malaysia nggak akan bilang teman-teman, rakan-rakan ataupun kawan-kawan. Lepas tuh katanya lagi kayak rumah sakit. Biasa orang Malaysia panggil hospital kan. Lepas tuh ada beberapa perkataan memang yang digunakan itu berbahasa Indonesia. Jadi dia itu menyampaikan kekesalannya dan mengatakan untuk murid-muridnya agar mengurangi melihat konten-konten orang Indonesia, karena secara tidak langsung konten-konten itu katanya mempengaruhi bahasa mereka yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Terus ada banyak sekali media-media yang mengangkat soal ini. Kalau saya pribadi memandang ya dari segi pekerjaan ibunya dulu. Dia adalah seorang guru bahasa Melayu. Sudah pasti dia harus mengajarkan bagaimana bahasa Melayu yang baik dan benar. Kayak kita juga Indonesia, guru Indonesia akan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Jadi yang baik dan benar harus sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Jadi istilahnya saya rasa juga nggak ada di sini dia itu kayak merendahkan atau melarang murid-muridnya untuk melihat konten atau tidak membolehkan orang Malaysia melihat sinetron-sinetron ataupun konten ataupun apa-apa sosial media dari Indonesia, enggak. Tak masalah, tapi ketika kamu belajar bahasa Melayu, kamu harus menggunakan bahasa Melayu yang baik dan benar sesuai dengan kamus bahasa Melayu ya, kamus besar bahasa Malaysia gitu. Kenapa? Karena bahasa budaya bangsa gitu, bahasa budaya bangsa. Jadi bahasa kita yang akan membedakan kita dengan negara lain. Kalau bahasa kita udah istilahnya udah bercampur dengan negara orang lain, nggak ada dong ciri khas negara kita. Walaupun sebenarnya memang di Indonesia juga banyak yang kita katakan suku Melayu, tapi kalau pengalaman saya selama 10 tahun di Malaysia, bahasa Melayu yang ada di Sumatera dengan yang ada di Malaysia itu still tak sama. Jadi wajar-wajar aja saya rasa dia itu kayak menyampaikan rasa kecewanya karena muridnya itu sudah mencampurkan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia gitu. Juga sebenarnya orang Indonesia juga kayak anak-anak di sini yang kerap menonton Upin Ipin, mereka juga kesehariannya juga udah banyak terpengaruh bahasa Malaysia. Tapi ketika kamu di sekolah dan kamu belajar bahasa Indonesia, jangan kamu campurkan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Walaupun di kehidupan kamu sehari-hari kamu udah menggunakannya, tapi ketika kamu sekolah nggak boleh. Betul tak? Karena tujuan dari sekolah adalah mengajari yang tidak tahu, membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang salah. Jadi jangan terbiasa dengan kesalahan. Betul. Pergi Indo lah cepat. Dia tak pernah pergi Indo lagi tapi udah bisa ke Indo. Kau belum makan jam 3 kamu? Masa? Ketahu dong. Kenapa belum makan? Kan seharusnya tadi makan dulu dong. sebelum Kenapa keluar. Jena? Kamu lapar nggak? Enggak. Emang nggak? Beneran? Dong. Nggak lapar? Beneran. Jangan, harus ngomongnya benar-benar. Iyalah. Oke, go. Ini agak lebih detailnya nih. Bapak kan dulu pernah sebagai Menteri Pendidikan. Terus mulai nih. ngelihat makin kesini kan kok kayak kualitas pelajar Indonesia harus kita akui menurun sih dengan banyaknya video-video anak SMA nggak bisa perkalian dasar, Iya. gitu-gitu. Nah saya tuh penasaran selain yang tadi udah Bapak sebut tuh yang orang tua tadi, ada gak sih hal-hal yang Bapak lakukan ketika jadi Menteri Pendidikan yang sebenarnya sangat krusial menurut Bapak, terus dilepas di era-era yang sekarang, yang akhirnya berkontribusi ke penurunan ini? Karena tadi pagi aku baru nonton ada satu FYP Pak Andis. Ini cerdas cermat tahun 98. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. 100. Masih soal IPA, apa fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Mencegah abrasi. 100. Soal matematika. Panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100. Soal Wah, itu ngeri kan? Ngeri kan? Pertanyaannya kita aja bingung ya. Nah, tiba-tiba sekarang banyak video-video anak SMA dijajarin 2 kali 6. 2 tambah 2, 4. Jadi 2 tambah 8. Ya, 11. 11, 1 tambah 1, 2. Yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Dan Pak Andis dulu kan juga cerdas cermat ya. Iya, itu Ya. apa yang miss yang dulu mungkin Bapak sudah terapkan ini nih penting, tiba-tiba sekarang sudah tidak digunakan lagi. Iya, gini. Sebenarnya kalau soal peristiwa-peristiwa seperti itu, ya kalau dia bisa jawab dia gak viral. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian, kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Unggahan itu langsung ramai dibahas netizen Malaysia dan Indonesia. Ada yang bilang bahasa Indonesia udah mulai meresahkan negeri jiran. Komentarnya beragam. Ada warganet yang bilang, Upin Ipin aja tiap hari tayang di TV Indonesia, tapi anak Indonesia tetap pakai bahasa sendiri tuh. Lantas kenapa ya bahasa Indonesia bisa sepopuler itu di Malaysia? Menurut Guru Besar Linguistik Universitas Gadjah Mada, I Dewa Putuwijana, fenomena ini terjadi karena prestis bahasa Indonesia yang kian meningkat di mata dunia. Saat ini, bahasa Indonesia sudah diakui sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Ini membuat posisinya di tingkat global makin kuat, bahkan disebut melampaui pamor bahasa Melayu yang jadi bahasa resmi di Malaysia. Kenapa bisa gitu? Ya salah satunya karena peran Indonesia yang semakin menonjol dalam bidang ekonomi, sosial, sampai politik selama 10 tahun terakhir. Secara ilmiah sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu satu rumpun, tapi berkembang dalam dua dialek berbeda. Namun perbedaan arah politik antara Indonesia dan Malaysia membuat keduanya dianggap sebagai dua bahasa yang terpisah. Bahasa Melayu di Indonesia dijadikan bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda 1928, lalu diresmikan sebagai bahasa negara setelah kemerdekaan. Sementara Malaysia tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resminya. Putu bilang, masyarakat Indonesia dan Malaysia masih saling paham kok saat berbicara karena kesamaan akar bahasa tersebut. Tapi memang untuk saat ini bahasa Indonesia punya prestis yang lebih tinggi. Kata Putu, ini tanda kalau sosial budaya kita sedang naik kelas, makin dikenal dan makin dihormati oleh dunia. Kalau kamu gimana lihat fenomena warga negara Malaysia yang cakap berbahasa Indonesia? Bang, negara apa yang di sekolahnya belajar bahasa Indonesia? Menarik nih. Pelajaran yang seharusnya selalu bagus ya nilainya. Soalnya tiap hari kita pakai. Tapi ada nggak negara lain yang belajar bahasa Indonesia juga? Kita sama Good News from Indonesia, Detik dan Kemlu.go.id. Kamu tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penggunanya paling banyak ke-10 di dunia dengan jumlah 199 juta orang. Top global kita ya. Nah, ada beberapa negara yang juga pakai bahasa Indonesia di kurikulum pelajarannya. Contohnya, Australia. Ada beberapa sekolah yang punya mata pelajaran bahasa Indonesia karena mereka menganggap Indonesia sebagai negara berkembang dan berpotensi menjadi negara yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, bahasa Indonesia juga dijadiin jurusan di universitas berbagai negara. Jadi Vietnam, Jepang, Kanada, Amerika, Mesir, sampai Hawaii. Ada 52 negara yang belajar bahasa Indonesia. Makanya, kita harus bangga nih pakai bahasa Indonesia. Tapi itu baru awal. Anak-anak diajar hafalan, bukan pemahaman. Ditekan ujian, tapi nggak diajari berpikir. Bukan bermaksud menghina ya, tapi coba kita lihat fakta. Beberapa kali Presiden Indonesia terlihat salah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Salah ucap, kalimat tidak logis, atau struktur kalimat yang rancu. Kalau pemimpin negara aja salah bicara di depan publik, apa kabar rakyatnya? Menariknya, banyak orang Malaysia faham bahasa Indonesia, tapi banyak orang Indonesia tak faham bahasa Malaysia. Kenapa? Karena di Malaysia, literasi dan pemahaman bahasa itu lebih dijaga. Bahkan di sekolah, murid diajar untuk memahami, bukan hanya membaca. Beberapa alasan kenapa pendidikan di Indonesia menurun, fokus pada nilai, bukan proses belajar. Guru dibayar rendah dan kurang pelatihan.
politik masuk ke dunia pendidikan. Bahasa dipakai asal-asalan, bahkan oleh pejabat. Bayangkan, seorang pemimpin yang tidak bisa menyampaikan ide dengan bahasa yang benar, bagaimana rakyatnya bisa terinspirasi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.